Halo, selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera. Saya David Ananda Kolin akan mempresentasikan progres kemajuan praktikum FDN Model 3 saya yang berjudul pengaruh waktu sinar matahari terhadap output power solar panel. Nah, untuk minggu ini sendiri saya memberikan banyak kemajuan, tapi sebelum itu saya menambahkan sebuah multimeter di rancangan anggaran biaya untuk mengukur ampere dan volt dari solar panel, dan juga mengubah ongkos kirim Palembang ke Pontianak menjadi 200.000 dari harga semula yaitu 250.000, sehingga total untuk RAB sendiri 680.000. Ini alat dan bahannya udah datang, solar panel, kabel listrik, kabel solar panel, solar charge controller, aki atau baterai kering. Nah, untuk minggu ini sendiri saya udah bereksperimen 8 hari, dan ini merupakan data percobaan 1, di mana percobaan 1 ini saya meletakkan solar panel 30 derajat menghadap ke arah selatan. Ini saya ukur setiap jamnya, dimulai dari jam 7 hingga jam 5 sore. Berikut adalah datanya. Pada hari ini hanya berawan dari pukul 10 pagi hingga 5 sore. Ini adalah data keduanya, data hari kedua. Hampir sama aja seperti hari pertama, dengan keterangan berawan pada pukul 9.30 sampai 11.30, sisanya cuaca cerah. Ini hari ketiganya, sedikit berawan pada pukul 9 hingga 11. Hari keempat cuaca cerah dengan hanya sedikit berawan. Dari 4 hari percobaan ini saya melakukan analisis, yaitu daya output terbesar terjadi pada jam 11 hingga 2 siang pada hari 1, 2, dan 4. Pada hari ketiga itu daya output terbesar jadi pada saat jam 12 hingga jam 3 sore, dengan perbedaan hanya 0,02 watt jika dibandingkan dengan jam 11 sampai 12 pada hari itu. Bisa dilihat sendiri ini pada setiap hari yang paling maksimalnya itu dari jam 11 hingga jam 2. Ini, dan ini. Berikutnya saya membuat tabel yang berisikan total daya maksimum, efisiensi maksimum, dan efisiensi rata-rata. Dan dari tabel ini bisa dilihat bahwa efisiensi maksimum berkisar antara 17 hingga 20%, dan efisiensi rata-rata berkisar antara 9 hingga 11%. Dari 4 tabel di atas, dapat dilihat bahwa solar panel tidak menghasilkan performa yang baik pada jam 7 hingga 11. Seperti yang bisa dilihat sendiri, daya listrik yang dihasilkan hanya berkisar 0,25 watt hingga 1 watt. Hal ini dapat dikarenakan karena cuaca yang masih lembab dan kurangnya cahaya matahari pada jam ini. Lalu saya lanjutkan ke percobaan kedua, di mana saya mengganti arah dari solar panel itu sendiri. Yang sebelumnya selatan, saya mengubah jadi utara, barat, dan timur. Sudutnya masih tetap 30 derajat. Nah, ini saya ukurnya 20 menit sekali, pada 3 jam jadinya. Ini tabelnya dan daya listrik yang dikeluarkan. Ini untuk hari kedua sama, masih mirip-mirip angkanya. Dan ini untuk hari ketiga. Nah, dari percobaan 2 ini dengan 3 hari saya membuat analisis, yaitu saya membuat tabel analisis, yaitu sama seperti sebelumnya. Total dayanya berkisar di antara 16 hingga 21 watt, dengan arah barat memiliki total daya terbesar dan juga daya maksimum terbesar. Efisiensi maksimum juga lumayan besar, 20%, dan efisiensi rata-rata 19,63%. Jauh lebih besar pada utara, timur, dan selatan. Utara menduduki posisi kedua dengan 17,41, dan timur dan selatan memiliki nilai yang serupa, yang hampir serupa, yaitu sekitar 15%.
Pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa arah yang dibutuhkan untuk mencapai peak optimum adalah arah barat, dan ya, hal ini berbeda dengan referensi dan dasar teori di mana arah terbaik untuk mencapai di optimum itu adalah arah selatan. Hal ini bisa dikarenakan oleh yang pertama, shading atau bayangan yang menghalangi solar panel, karena pada saat menghadap selatan itu, timur dan selatan itu kena shading dari pohonan bangunan, dan arah utara terhalang oleh perumahan. Sementara arah barat itu hanya sedikit sekali kena shadingnya. Yang kedua, kesalahan pengukuran seperti ketidakakuratan saat membaca multimeter dan toleransi multimeter yang buruk. Yang ketiga, temperatur modul surya. Pada saat temperaturnya itu sangat tinggi, temperaturnya tinggi, akan terjadi penurunan tegangan yang mana membuat daya menurun. Terus yang keempat adalah daerah. Jika kita terletak di bagian atas ekuator, maka arah yang terbaik itu adalah arah selatan. Sementara itu, Palembang atau Indonesia terletak di antara ekuator utara dan selatan dan cenderung ke arah timur, sehingga arah yang terbaik adalah menghadap ke barat. Dan saya lanjutkan ke percobaan ketiga. Percobaan ini dilakukan pada 3 April dimulai dari 10 siang hingga 5 sore dengan menghadap ke arah barat, arah yang tadi mencapai peak optimum. Solar charge controller menunjukkan kapasitas 45 atau secara teoritis 80%. Ini sebelum dicas. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengecas 20% dari baterai ini saya hitung adalah 6 jam 39 menit. Analisisnya yang pertama adalah cobaan ini cukup sulit dilakukan karena adanya hambaran listrik dari baterai ke kabel yang kadang menyebabkan percikan api kecil membakar wire kabel. Terus yang kedua, waktu total yang diperlukan itu tidak akurat karena kemampuan solar charge controller memberikan informasi kurang akurat. Solar charge controller hanya dapat memberikan informasi kapasitas baterai 4 batang dari 5 batang. Tidak bisa menunjukkan nilai yang pasti seperti 81%, 84%, atau mungkin 79%, sehingga bisa menyebabkan ketidaksesuaian. Dan yang terakhir, dari itu kita dapat menyimpulkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi baterai hingga penuh adalah 33 jam 15 menit, yang mana ini sangat lama jika dibandingkan dengan referensi yaitu 12 hingga 24 jam. Dan ini adalah kesimpulan, total dayanya dari jam 7 pagi hingga 5 sore adalah 11 hingga 13 watt. Yang ini pada percobaan 1 dengan menghadap ke arah selatan, dengan efisiensi optimal didapat pada jam 11 dan 2 dan efisiensi rata-rata 9 hingga 11%. Pada percobaan kedua, kita dapat memperoleh, yaitu daya optimum diperoleh ketika panel surya diletakkan menghadap ke arah barat. Efisiensi maksimum 20%, yang mana nilai ini cukup besar, malah sangat besar untuk solar panel, dan efisiensi rata-rata selama 3 hari 19,63%. Dan yang terakhir pada percobaan ketiga sendiri, waktu yang diperlukan untuk mengisi baterai dari 0 hingga penuh adalah 33 jam 15 menit. Sekian dari presentasi saya. Untuk progres yang lain seperti video sudah saya rekam, tinggal edit dan menyelesaikannya saja. Dan laporan, dan untuk minggu depan saya akan menyiapkan laporan. Terima kasih.